Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman kecilku sekalian. Apa kabarnya kalian hari ini? Insya Allah kalian semua dalam keadaan baik-baik saja bukan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hore. Selamat pagi ya. Kita sudah libur nih 2 hari. Kemarin Sabtu dan Minggu. Seperti biasa, bertemu kembali di hari ini. Kemudian akan menyampaikan BDR kalian. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Siapa yang tahu hari ini hari apa? Kalian sudah tahu pasti ya. Harinya yaitu hari Senin. Nah, di awal hari setelah kita libur 2 hari, itu sudah masuk hari Senin. Yuk kita lihat yuk. Kalau hari Senin bagaimana ya tulisannya ya? Hari Senin yaitu ada huruf S sama E dibacanya se, N sama I dibacanya ni, dan ada huruf N-nya. Jadi Senin. Tanggalnya yaitu kemarin hari Minggu tanggal 14. Sekarang tanggal berapa kalau hari Senin? Tanggal 15. Angka pertama yang ditulis angka 1. Lalu angka 5. Bulannya masih sama. Minggu lalu masih sama minggu ini bulannya, yaitu bulan Maret. Ada T-nya. Ret. Jadinya Maret. Tahunnya 2021. Tema kita minggu ini sudah berganti. Nah, minggu ini masuk ke tema yaitu alat komunikasi. Subtema kita yaitu alat komunikasi tradisional. Nah, siapa yang tahu kalau alat komunikasi tradisional itu apa saja ya? Nah, kita harus tahu dulu alat komunikasi itu apa. Yaitu suatu penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain atau orang banyak. Nah, teman-teman, tema kita alat komunikasi. Minggu ini kita akan membahas subtemanya alat komunikasi tradisional. Nanti kemudian akan menjelaskan ya, alat komunikasi tradisional itu apa saja ya. Nah, alat komunikasi tradisional itu kalau kalian mau tahu, kalau yang tradisional yaitu ada lonceng, ada surat, ada telepon kabel, ada telepon kaleng. Jadi kalau tradisional itu masih zaman dahulu. Itu baru ada apa tadi Bu Dian bilang? Lonceng. Kalau ada berita, nanti loncengnya akan dibunyikan. Nah, itu tandanya ada berita. Lonceng. Yang kedua, surat. Kita menulis surat, teman-teman. Nanti suratnya kita kasih Pak Pos. Nah, nanti posnya akan berkeliling, akan membagikan suratnya ke alamat yang kita tuju. Itu yang surat. Kalau telepon kabel, nah telepon kabel itu kalau yang sekarang mungkin masih ada ya, yang di rumahnya ada gagangnya, ada tempatnya, ada kabelnya. Itu telepon kabel bisa ditaruh di meja atau di dinding. Kalau telepon kaleng itu sepertinya pakai kaleng ya. Jadi kita bisa membuat telepon-teleponan dari kaleng nanti ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi alat komunikasi tradisional itu ada lonceng, surat, telepon kabel, dan telepon kaleng. Oke, hari ini kemudian punya lagu nih tentang Pak Pos, karena dia kan mau menyampaikan surat kan. Jadi suratnya diantar yang ke alamat yang dituju. Lagunya Tukang Pos. Aku tukang pos, rajin sekali, suratku antar naik sepeda. Setiap rumah aku datangi, tidak ku pilih miskin dan kaya. Kring kring pos, kring kring pos. Nah, terima kasih.
Kenapa sih harus ada kering-kering posnya? Karena tukang posnya naik sepeda. Jadi dia pakai sepeda, sepedanya digoes, tidak pakai motor ya. Zaman dahulu dengan sepeda memakainya. Nah, suratnya nanti diantarkan. Tuh, itu lagu tukang pos ya. Kalau bisa dinyanyikan, nanti di materi berikutnya ada. Oke, sekarang Budian akan bacakan materi kalian BDR-nya. Yang pertama seperti biasa membaca doa. Doanya surat Al-Fatihah, doa menuntut ilmu, dan doa untuk kedua orang tua. Nah teman-teman, kemarin sudah ada banyak yang kirim surat. Apa kemarin kita suratnya? Kemarin kita surat Al-Quraish. Ada teman-teman Budian dan teman-teman kecil Bu Nana sudah ada yang kirim ya. Sekarang kita mau baca surat apa Budian? Sekarang suratnya yaitu surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu ada ceritanya ya tentang surat Al-Fil atau gajah. Nah bunyi suratnya dengarkan ya. Dia akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Itu bunyi surat Al-Fil. Nanti yang belum bisa baca atau hafal bisa boleh minta bantuan ayah atau mama ya di rumah ya. Nah teman-teman, itu materi yang pertama. Yang kedua menyebutkan alat komunikasi. Alat komunikasi apa ya? Di sini boleh kalian menyebutkan alat komunikasi yang kalian tahu. Tadi Budian bilang alat komunikasi itu yaitu penyampaian berita dari seseorang pada orang lain atau pada kelompok yang banyak. Ada telepon, ada radio, ada surat, ada telegram, dan masih banyak lagi untuk dikirim beritanya melalui alat-alat itu ya. Jadi kalian tanya sama ayah atau mama alat komunikasi. Berarti kalau sudah menyebutkan alat-alat komunikasi itu berarti kemudian minta rekamannya ya. Nah, yang ketiga menyusun kalimat. Kalau kalian sudah dapat lembar kerjanya, nanti kalian sudah tahu ya, di sini ada menyusun kalimat. Lihat di sini sayang. Ayo menyusun kalimat. Jangan lupa kalian berdoa dulu, lalu dikasih nama di sini, biar ketahuan pekerjaannya siapa ya. Nah, susun kalimatnya seperti apa ya? Lihat nomor 1 ya, Budian kasih contoh ya. Koran membaca ayah. Nah, siapa yang sudah bisa membaca? Nanti boleh kalian susun sendiri. Berarti susunan yang pertama ayah membaca koran. Jadi ayahnya pertama, membacanya tetap nomor 2, yang ketiga koran. Ya, ini yang pertama Budian kasih contoh. Nanti yang kedua, ketiga, dan keempat sampai 5 nanti kalian baca sendiri. Lalu disusun. Jangan dikerjakan sama mama atau kakak, tapi kamu belajar membaca. Oke ya. Itu dia materi yang sudah Budian sampaikan. Materi yang pertama berdoa, yang kedua kalian menyebutkan alat-alat komunikasi, dan ketiga menyusun kalimat. Oke teman-teman kecilku semua, BDR sudah Budian sampaikan. Akhir kata Budian ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.